lapor dulu, nomor 1, 236, 2117, siap, semua jalan. Laporan 105, silakan ke tempat. Ya, tempat. Membuat saudara, bagi satu untuk agama masing berbagi luas. Selesai. Ya, selamat pagi. Semangat pagi. Oke, terima kasih atas semangatnya pada pagi hari ini. Oke, sebelum Bapak masuk pada materi, Bapak akan absensi dulu. Ya, silakan saya akan tidak masuk ya. Oke. Aditya Setiawan, hadir. Oke. Adriani Oban, Agni Aprilia. Sakit ya? Oke. Ainun. Oke, bagus. Ahmad Fadil. Izin. Ya. Izin kemana? Kota. Kota. Alden Septian. Sakit. Alif Zaki. Alivia. Alivia Ramadhani. Oke, bagus. Anissa Febi. Dewi Nurhidayah. Dewi Ainun. Indra Ramos. Ya, benar. Fausia Salsabila. Irjawan Ramadan. Rizka. Gelson Maris. Hamzah. Sakit. Anderson. Oke, bagus. Kartini. Pasti. Gimana hari ini? Semangat semua ya? Sehat semua ya, yang ada di sini yang tidak ada sakit ya? Puji Tuhan, sehat semua, tidak ada yang sakit. Semoga kalian semangat dari pagi hari ini hingga nanti siang. Ya. Oke, baik. Sebelum kita masuk ke materi, ada pada masih ingat materi sebelum kita pertemuan ini tentang apa? Oke, tentang budaya masyarakat sana ya. Oke. Ketika kita membahas budaya, apa yang dibahas? Ada yang masih ingat? Angkat tangan. Apa yang dibahas itu? Ketika kita membahas budaya pada masa praksana. Apa jangan dibahas? Oke, boleh. Festival. Ya. Apa lagi? Masa Neolitikum ya? Ya, Neolitikum. Apalagi? Paleolitikum ya. Jadi di sini kita membahas tentang masa zaman batu dan logam, di mana pada masa itu semua peninggalannya berupa benda. Ya. Berupa benda belum ada berupa tulisan. Nah, pada masa ini kita akan mengenal masa di mana manusia Indonesia namanya mulai mengenal namanya peninggalan berupa tulisan ya, dengan ditemukannya yupak nanti ketika akan bahas di materi ini. Nah, kita akan bahas tentang materi tentang masa Hindu dan Buddha di Indonesia. Kita masuk kepada materinya, silakan dibaca bukunya di halaman tentang masa Hindu Buddha ya. Ada di situ di paketnya ya. Oke, karena ada pertanyaan sudah dibaca bukunya, sudah dipahami tentang materi masa Hindu Buddha ya. Kita akan masuk kepada materi dulu. Oke, sebelum kita masuk kepada materi, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang tujuan apa yang akan kami capai. Yaitu adalah siswa atau peserta didik mampu menjelaskan berbagai teori tentang masuknya agama dan Hindu Buddha dengan benar. Artinya apa? Nanti kami diharapkan mampu menjelaskan teori-teori apa aja yang ada di materi ini. Ada 4 teori kalau tidak salah pada materi ini. Ya, yang masing-masing teori itu punya kelemahan dan kelebihan. Nanti akan kami bahas di diskusi pada pagi hari ini. Lalu yang kedua adalah
siswa atau peserta didik mampu mengklasifikasikan pengaruh Hindu Buddha bagi masyarakat Indonesia. Ketika Hindu Buddha masuk ke Indonesia, apa pengaruhnya? Ya, dari segi politik, pemerintahan, sosial, budaya, ekonomi. Artinya ada perubahan. Di mana pada masa sebelumnya kita sudah mengenal masa praksara. Ketika pada masa praksara kita sudah mengenal sistem pertanian. Kita sudah mengenal berbagai macam kebudayaan. Ketika ada masuknya pengaruh baru, kita mulai ada perubahan. Walaupun tidak berubah secara penuh, akan kita bahas di pertemuan ini. Lalu tujuan yang kedua berikutnya tentang keterampilan siswa atau pendidik mampu menyajikan karya tulis tentang berbagai teori masuknya agama dan kebudayaan Hindu Buddha di Indonesia dalam bentuk lembar diskusi. Nanti kamu akan diskusi. Nah, hari ini kita menggunakan model problem solving atau PBL ya. Kita menggunakan PBL atau problem solving, di mana kamu akan dibagikan sebuah masalah dan kamu akan menyelesaikan masalah tersebut. Oke, saya akan membuat sebuah tematik. Bagaimanakah kondisi masyarakat Indonesia menjelang masuknya pengaruh Hindu? Kira-kira gimana? Sebelum ada Hindu Buddha, kayak gimana kondisi masyarakat Indonesia? Kita udah bahas nih pada minggu lalu ini kayak apa? Kira-kira sebelum masuknya pengaruh Hindu, kira-kira mereka kayak mana sih kondisinya? Apakah mereka itu belum ada kehidupan kan atau bagaimana? Anak-anak yang tahu? Kira-kira yang kita bahas pada minggu lalu, ya kan? Kira-kira gimana kondisi kehidupannya pada masa sebelum masuknya pengaruh Hindu Buddha? Ingat kan? Ada masa Paleo gitu ya? Ada masa Meso gitu ya? Ya kan? Oke. Kondisinya pada masa sebelum masuknya pengaruh Hindu Buddha adalah di mana pada waktu itu kita sudah mengenal masa praksara, di mana peninggalannya berupa Buddha, bukan tulisan. Ya. Kita juga sudah mengenal namanya kepercayaan, animisme dan dinamisme. Oke. Lalu apakah ketika masuknya pengaruh Hindu Buddha di Indonesia, apakah budaya aslinya hilang? Apakah ketika masuknya budaya Hindu Buddha, budaya aslinya hilang? Enggak ya? Tidak, enggak hilang, berganti. Ya. Contohnya apa ini? Tahu gambar apa yang sebelah sini? Candi apa? Candi Borobudur ya. Kira-kira yang kamu pikirkan tentang Candi Borobudur apa? Oke, peninggalan pada masa Buddha. Apa lagi? Malam. Apa? Malam. Kira-kira apa? Selain peninggalan, oke kita sepakat peninggalan pada masa Hindu Buddha. Apa lagi kira-kira? Kemarin sempat kenal ya, di mana tiketnya mahal ya? Siapa? Ingat ya, di mana ada perubahan tiket juga masuk ke Candi Borobudur ya. Nah, pada masa Hindu Buddha kita mengenal namanya candi, ya, atau bangunan pemujaan. Nah, pada masa sebelum ada Hindu Buddha kita mengenal konsep yang sama, yaitu konsep Buddha Buddha. Jadi kalau kamu lihat candi ini, itu mirip-mirip kayak ini, ya, konsepnya. Candi Borobudur itu dengan sebelahnya. Artinya apa? Tidak ada perubahan konsep antara masa sebelumnya dengan yang masa setelahnya. Bahkan kalau kamu lihat di beberapa rumah ibadah, masjid, gereja, konsep ini atau kemudian Buddha itu masih tetap ada. Kalau mudah silakan kamu cek, kalau di masjid ada namanya bata suci, ya enggak? Yang pernah ke masjid ya, kita tahu ya bata suci gitu ya. Yang pernah ke gereja ada namanya altar, ya kan ya? Tidak bertingkat ya. Ya kan? Sama ini konsep Buddha. Artinya konsep yang dulu itu tidak dirubah. Ya, cuma diganti aja jubahnya menjadi agama baru, yaitu Hindu Buddha, Islam dan Kristiani. Seperti itu. Nah, kita masuk ke sejarah munculnya agama Hindu. Kok bisa ada agama Hindu, dari mana asalnya? Nah, agama Hindu dan Buddha itu sama-sama dari India. Ya. Nah, agama Hindu itu dimulai dengan munculnya bangsa Arya
yang melalui tanah Khyber sekitar 2000 sampai dengan 1500 sebelum Masehi, yang membuat pada akhirnya ketika pada datang ke India membuat suku aslinya, suku Dravida itu singkir. Jadi sebenarnya suku bangsa asli India adalah suku Dravida. Yang seperti apa Pak? Suku Dravida itu kalau kamu lihat yang kulit hitam. Jadi kalau orang India, agak sedikit kurang tapi orang India yang kulitnya hitam itu bangsa Dravida. Nah, orang India yang kulitnya putih itu bangsa Arya. Nah, nanti ketika bangsa Arya berkuasa, dia membuat sebuah sistem namanya kasta. Apa itu kasta? Kasta dibuat supaya tidak ada percampuran antara Dravida dengan Arya. Oke. Pertemuan dua budaya akhirnya membuat sebuah agama baru yaitu agama Hindu. Ya, ini kastanya ya. Ada kasta Brahmana gitu ya. Ada Satria, Vaishya, dan Sudra. Oke, karena bangsa Arya tidak bercampur, maka bangsa Arya membuat sebuah kasta, ya, lalu dibagi menjadi zaman Veda, Brahmana, Masaid, dan zaman Buddha. Oke, masuk ke sejarah agama Buddha. Agama Buddha juga lahir di India juga lewat tokoh yang bernama Siddhartha Gautama. Jadi Gautama ini seorang pangeran ya, dia pangeran seorang bangsawan yang ketika dia lahir itu diramalkan akan menderita. Makanya ketika dia itu lahir sampai dia besar, bapaknya dia itu raja di Nepal itu, dia itu mengurung, sengaja dikurung si Siddhartha, jangan sampai dia menderita. Nah, pada akhirnya pangeran itu Siddhartha itu akhirnya lari dan kemudian melakukan semedi di bawah pohon Bodhi sehingga dia muncul namanya dia menjadi seorang Buddha, artinya seorang yang sudah mencapai kesempurnaan. Seperti itu. Lalu ini teorinya, ini sejarah masuknya sejarah tentang agama Hindu dan Buddha di Indonesia, di dunia gitu ya. Oke, sebetulnya kita membahas tentang bagaimana agama Hindu itu mulai ada di dunia gitu ya. Bagaimana sejarahnya? Kita akan mulai masuk kenapa sih kok bisa ada agama Hindu dan Buddha di Indonesia? Apa sebabnya? Dari manakah mereka berasal gitu ya? Kita akan buat dari berbagai teori. Ada 4 teori tentang masuknya agama Hindu dan Buddha di Indonesia. Oke. Nah, teori ini itu mirip dengan namanya kasta. Jadi ini ya saya jelaskan lagi. Teori itu ada teori Brahmana, Satria, Vaishya, Sudra, harus balik. Kalau kasta mirip-mirip, isinya cuma yang beda adalah penjelasannya. Kalau ini adalah munculnya agama itu adalah di mana agama Hindu Buddha dibawa oleh Brahmana, dibawa oleh Satria, Vaishya, Sudra, dan dibawa oleh orang Indonesia. Kalau kasta itu pembagian masyarakat berdasarkan pekerjaan atau berdasarkan usulan gitu ya. Kalau di Bali namanya bukan kasta, namanya warna. Kalau di Bali kasta itu tidak seketat di India. Artinya apa? Orang yang berkasta Brahmana itu bisa menikah dengan yang Satria dan dia tidak masalah. Ya. Nah kalau yang di India orang yang berkasta Brahmana itu nggak boleh nikah dengan yang di bawahnya. Kalau dia nikah di bawahnya maka akan ke sini. Sudah gitu ya. Jadi beda di India dengan yang ada di Bali. Oke, kita masuk pada teori. Teori pertama, teori Brahmana yang mengatakan bahwa ternyata agama Hindu dan Buddha itu dibawa oleh kaum Brahmana di India. Artinya apa? Pendeta India. Buktinya apa? Buktinya adalah bahwa semua huruf-huruf yang ada di Indonesia, huruf-huruf Palawa, bahasa Ketan, itu yang paham hanya golongan Brahmana. Ya, semua upacara agama Hindu yang paham adalah Brahmana. Maka kemungkinan yang menyebarkan adalah kaum Brahmana. Karena tidak mungkin golongan Satria, Vaishya, dan Sudra memahami tentang kitab Veda. Ya, karena kalau mau mengajarkan sesuatu pasti orangnya harus paham, ya enggak? Oleh kaum Brahmana. Cuma ada kelemahannya. Apa kelemahannya? Kaum Brahmana itu tidak bisa
pergi dari India. Nggak boleh dilarang gitu ya. Oke, berikutnya teori Satria. Teori Satria adalah mengatakan bahwa ternyata agama dan budaya Hindu itu dibawa oleh para prajurit yang ada di India yang lari ke Indonesia. Ya. Apa kekuatannya adalah ternyata kenapa kok bisa begitu? Karena memang jiwa petualangan para Satria dan golongan ini bisa pindah kemana-mana. Cuma kelemahannya apa? Kembali lagi bahwa golongan ini tidak bisa memahami kitab Veda, tidak memahami bahasa sekitar dan tidak boleh mengajarkan agama Hindu. Oke, berikutnya golongan Vaishya mengatakan bahwa ternyata agama Hindu dibawa oleh golongan pedagang, ya, yang kemudian dia menikah dengan penduduk pribumi. Ya. Oke, berikutnya adalah pemikiran sebalik yang mengatakan bahwa ternyata yang berperan penting dalam penyebaran agama Hindu itu bukan hanya orang India, tapi orang Indonesia yang belajar ke India. Artinya apa? Ketika ada orang India datang ke Indonesia, yang mana India datang ke Indonesia, mereka menyebarkan agama Hindu, ada beberapa orang tertarik dan akhirnya belajar ke India. Buktinya apa? Ada sebuah prasasti namanya Prasasti Nalanda yang mengatakan ada nama orang Indonesia di India. Ya, diulang kembali. Nah, lalu setelah masuk ke Indonesia, apa sih pengaruhnya bagi kita? Oke, yang pertama ada politik. Adanya konsep kerajaan, di mana kita mengenal sistem kerajaan, ya. Ada kerajaan Majapahit sampai dengan kerajaan nanti Kutai, ya. Lalu ada ekonominya, kita mengenal sistem mata uang. Ya. Kalau sebelumnya kita menggunakan barter, tukarannya. Ada yang tahu? Contohnya seperti apa? Gimana? Barter kayak gimana contohnya? Yang paling sederhana. Tukar barang yang paling gimana? Ayam tukar beras. Oke, ini ayam tukar beras ya. Dimana tidak ada, cuma itu kelemahannya apa? Kelemahannya tidak ada titik temunya. Tidak nyambung ya. Ayam kok bisa ditukar dengan beras? Makanya perlu ada namanya mata uang, yaitu sistem ekonomi yang akan dibahas di sini. Lalu sosial ada kasta atau warna, budaya ada agama, bangunan candi dan aksara. Ya, dimana ternyata masuknya agama Hindu dan Buddha ini membawa pengaruh besar bagi Indonesia, di mana pada akhirnya kita mengenal sebuah kebiasaan. Ya. Oke, sebelum saya lanjut pada pembagian kelompok, apakah ada pertanyaan sebelumnya? Ada yang mau nanya? Tidak ada yang mau nanya? Langsung kepada pembagian kelompok. Gaskan ya. Tugasnya apa? Kamu akan diskusi kelompok tentang mengenai tokoh, penjelasan, bukti, kelemahan, serta kelebihan masing-masing teori. Oke, lalu jalankan diskusimu dalam KPD yang saya bagikan nanti ini. Ya, ada KPD. Yang akan diisi, ya. Lalu kemudian berikan tanggapan pada kelompok presentasi dan tuliskanlah tanggapan kelompok itu. Ya, materinya apa? Kelompok 1 tentang teori Brahmana, kelompok 2 teori Satya, 3 Vaishya, 4 juga, 5 harus balik, gitu ya. Lalu kemudian masing-masing kelompok tuliskan di sini kira-kira pengaruhnya apa aja. Ya, misalkan tadi ya pengaruhnya di bidang ekonomi, ada apa? Oh, di bidang budaya, agama Hindu, gitu ya. Oh, di bidang politik apa, gitu ya. Silakan masing-masing kelompok untuk mengerjakan. Silakan berkumpul dengan kelompoknya sekarang. Ya. Ayo silakan. Kumpul dengan kelompoknya. Kelompok 2. Kelompok 2. Ya. Kelompok 2. Kelompok 2 ya. Oke, kelompok sini. Kelompok 3. 3. Udah. Sana ya. Kelompok 4. 5. Oke, silakan dikerjakan. Di bukunya ada ya. Menguncikan. Nanti kalau nggak cukup dibaliknya. Nanti ke depan gitu ya. Kita akan kumpul.
Ada luka kesulitan? Ada tekanannya? Gimana? Pokoknya sama kayak tadi ini ya, yang di kamu udah berapa? Kalau nggak cukup dibaliknya boleh ya. Apa mulai kerjakan ini? Ada juga yang ada yang namanya apa kira-kira bagi Indonesia satu aja ya. Namanya apa kok di bidang politik? Tadi namanya ada saja. Kalau di bidang ekonomi apa? Silakan dipresentasikan bukunya di sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Kami akan mempresentasikan tentang materi teori Brahmana. Nama kelompok 1. Virgawan Ramadan, 2 Bromo, 3 Hasti, 4 Dini, 5 Sila, 6 Dwiainun, 7 Onel, dan 8 Baby. Tokoh pendukung teori pendapat JT Panleur dan Paul Weati. Kelemahan dan kelebihan. Kelemahannya adalah bangsa Asia Tenggara tidak terlalu mengerti menggunakan bahasa Sanskerta dan huruf Pahlawa. Kelebihan bahasa Sanskerta dan huruf Pahlawa hanya dikuasai oleh kaum Brahmana. Menggunakan bahasa Kerta dan huruf Pahlawa. Menggunakan bahasa dan huruf tersebut hanya dikuasai oleh kaum Brahmana. Menurut pendapat Panleur, kelemahan contoh pengaruh hidup sampai bagi masyarakat Indonesia pengaruh berani. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi. Ada yang mau nanya? Kelompok 3. Kelompok 3 nah. Tunggu ini. Pertanyaan? Sudah. Apa yang membuatkan teori Brahmana? Apa yang membuatkan teori Brahmana?
Dan sini. Nanti direkam ya. Mana ya? Kuatnya apa? Yang membantu lebih kuat teori yang lainnya. Jawab. Silakan dijawab ya. Ya, silakan. Yang menguatkan teori Brahmana adalah temuan-temuan yang Nah, itu ya. Coba ulang lagi coba. Ya, coba ulang lagi gimana? Siap. Ulang. menjawab. Ya. Teori yang menguatkan Brahmana adalah temuan-temuan prasasti yang menggunakan bahasa Sanskerta. Ya, jadi menurut Nova ini adalah yang menguatkan adalah ternyata Buddha Pahlawa dan bahasa Sanskerta, di mana bahasa itu hanya digunakan atau paham yang dipahami oleh golongan Brahmana. Golongan yang lain tidak dipahami. Maka dia menguatkan tentang teori itu. Gimana? Kalau yang bertanya seperti itu. Sepakat? Baik, silakan kelompok itu. Dari kelompok 1 kata dimaafkan. Terima kasih dan selamat pagi. Oke, kelompok 2 ya. Kelompok 2 maju presentasi ya. Silakan. Suara ya. Suara ya. Oke, silakan. Kelompok berikutnya adalah kelompok teori Satria. Ya, silakan dijelaskan kelompok Satria. Selamat pagi. Saya dari perwakilan kelompok 2 akan mempresentasikan tentang materi teori kesatria yang beranggota kelompok Andrian Yoban, Alfian Nur Hidayah, Dewi Nur Hidayah, Indah Dewi Lestari, Agnia Priya, Bayu Anam, Anderson William, dan Evalina. Tokoh pendukung teori RT Majuntar, Cornelis Christian atau CCB. Penjelasan dan bukti pendukung banyaknya peninggalan kerajaan Hindu Buddha di Indonesia yang menggunakan bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa. Padahal bangsa tersebut yang menguasai adalah para kaum Brahmana, sedangkan bukti pendukung teori kesatria adalah adanya kacauan politik yang terjadi antar kerajaan di India pada abad ke-4 hingga ke-5 Masehi. Melalui orang-orang yang memiliki kasta ksatria atau mereka yang berpangkat sebagai perwira atau prajurit. Contoh pengaruh dulu bagi masyarakat terdapat sistem kerajaan di bidang sosial, adanya sistem kasta di bidang ekonomi ditunjukkan dengan jalur perdagangan Indonesia yang semakin ramai. Di bidang kepercayaan ada masuknya agama Hindu dan Buddha. Lihat dari presentasi saya, jika ada yang ingin ditanyakan, silakan tanyakan. Oke, ada yang mau bertanya dari kelompok ini tentang teori kesatria? Angkat tangan ya. Ya, boleh silakan. Apa itu Pallawa? Apa itu Pallawa? Apa sih? Ada.
Jawab. Mas Sundar, Cornelis Christian berkata alasannya karena kekacauan politik. Gimana? Coba ulang lagi. Mas Sundar, Cornelis Christian berkata karena kekacauan politik. Oke, gimana ya bertanya? Hah? Oke, baik, silakan dulu. Sekian dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Selamat pagi. Selamat pagi. Oke, berikutnya kita sudah masuk ke teori Bahisya. Tadi ada 2 teori ya. Brahmana dan Satya masing-masing punya kelebihan dan kelemahan. Amin. Kita lihat dulu ya, udah maju. Tangan. Oke, 3 kelompok Bahisya sudah dan kembali. Silakan yang kelompok Bahisya, silakan hijau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Pagi. Perwakilan dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang teori nama kelompok di anggotanya ada Melanie Melisa, Rizka, Usna Baroka, Rizka Rodani, Oke Salsabila, Jana Talia, Febriati Suba, dan Reswanto. Tokoh pendukungnya ada dan kelemahan dan kelebihannya. Kelemahannya bahasa Sanskerta dan aksara Pahlawan, ajaran Kemendikbud sudah ditulis dalam bahasa Sanskerta dan aksara Pahlawan. Kelebihannya sumber daya alam yang sangat banyak di Nusantara membuat para manusia tertarik untuk berinvestasi jual beli di Nusantara. Penjelasan dan bukti pendukung. Salah satu buktinya adalah adanya kerajaan bercorak Hindu-Buddha di Indonesia pada awal Masehi, seperti Kerajaan Kutai, Tarumanegara, Mataram, dan Sriwijaya. Contoh pengaruh Hindu-Buddha bagi masyarakat Indonesia. Berdirinya sejumlah kerajaan di Indonesia menggantikan sistem suku di daerah pedalaman. Dalam bidang bangunan, perkembangan Hindu-Buddha di Indonesia telah membawa pengaruh besar dalam berbagai karya seni dan bangunan. Untuk catatan diskusinya, teori Baisa menyatakan bahwa golongan Baisa yang punya peran besar dalam menyebarkan agama dan budaya Hindu-Buddha, orientasi Profesor Dr. N.J. Prom, pengusung teori Baisa berpendapat golongan terdiri dari pedagang, petani, dan pemilik tanah tersebut sudah mengenal agama Hindu dan Buddha. Ada yang ingin ditanyakan? Oke, silakan tanya. Invasi bangsa Indonesia datang ke Indonesia untuk apa? Invasi bangsa Indonesia datang ke bangsa India. Nggak ada di Motivasi tidak ada di materi. Motivasi apa? Teorinya apa? Motivasi bangsa India datang ke Indonesia untuk apa? Untuk berdagang, kemudian juga cari salah satunya untuk berdagang. Ada lagi Gimana yang tadi? Ya, sepakat ya? Oke, untuk puasa memang benar motivasi adalah untuk berdagang karena kita lihat di Indonesia adalah lokasi sangat strategis ya, di mana banyak semuanya lokasi juga bagus. Silakan isinya juga bagus. Kemudian silakan sekian dari presentasi kami. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.
1,1 sampai kelompok 3 udah baik ya. Di mana udah menunjukkan hasil diskusi dengan baik, dari teorinya seperti apa, buktinya seperti apa, contohnya bagaimana. Lalu yang paling bagus adalah di akhir kamu tahu apa pengaruhnya bagi Indonesia. Dia cuma yang masih belum pas adalah dimana kamu kurang pede dalam presentasi depan kelas ya. Mungkin nanti dalam berikutnya bisa lebih baik lagi. Oke, kita masuk ke kelompok 4 dan 5, yaitu tentang materi surga dan arus balik. Ya, dimana nanti ternyata yang berperan penting tidak hanya orang India tapi orang Indonesia yang menyebarkan agama Hindu. Silakan dari surga dan arus balik. Kelompok 4 dulu ya. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Ini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil dari kerjasama gabungan kami. Di kelompok kami beranggotakan saya sendiri, Ainun Nasura, Ika Basit, Hamzah dan Alif. Jadi saya akan mempresentasikan teori sutra. Tokoh pendukung teori ini adalah Farhada. Dan penjelasan dan fungsi pendukungnya. Bukti dari teori ini adalah adanya banyak keturunan India yang diketahui merupakan budak dan berimigrasi di Indonesia untuk mendapatkan yang lebih baik. Dan sebagai dari mereka diketahui banyak yang menikahi keturunan Indonesia yang menyebabkan persebaran orang keturunan India di beberapa provinsi di Indonesia. Kelemahan dan kelebihan. Kelemahan dari teori sudra adalah argumen bahwa mereka berpindah dari India ke negara lain karena ingin memperbaiki hidup. Kelemahannya yaitu golongan sudra tidak menguasai belum ajaran agama Hindu, sebab mereka menguasai bahasa Sanskerta yang digunakan dalam kitab suci Weda. Contoh pengaruh Hindu-Buddha bagi masyarakat Indonesia. Berdirinya sejumlah kerajaan di Indonesia menggantikan sistem di daerah pedalaman dalam bidang pembangunan dan perkembangan Hindu-Buddha di Indonesia. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Mungkin ada pertanyaan? Ada yang mau tanya di kelompok lain? Oke, silakan tanya ya. Nah, Apa yang dimaksud sama sudra? Enggak ada jawab pertanyaan dari kelompok 3. Sudra adalah golongan dari Buddha. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Selamat pagi. Selamat pagi. Oke, kita masuk ke nomor terakhir gitu ya, tentang teori arus balik, di mana bangsa Indonesia yang paling penting di sini. Silakan kelompok kelima, arus balik. Selamat pagi. Selamat pagi. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan materi dari masukin Buddha teori arus balik. Sebelum masuk ke dalam materinya, saya akan mengenal kelompok kami, yaitu kelompok 5. Yang pertama ada saya, Rizky, Gerson, Surya, Ari, dan Reyato. Tokoh pendukung teori arus balik yaitu NDK Bos. Kelemahan dan kelebihan. Kelemahan, kemungkinan orang Indonesia untuk belajar agama sulit karena pada saat itu orang Indonesia masih bersifat pasif. Kelebihan, adanya prasasti dalam dan Indonesia.
penjelasan dan bukti pendukung teori arus balik adalah orang-orang di kepulauan Indonesia, terutama para tokohnya yang pergi ke India. Di India mereka belajar hal ihwal, agama, dan kebudayaan Hindu-Buddha. Bukti pendukung adanya prasasti Nalanda. Contoh pengaruh Hindu-Buddha bagi masyarakat Indonesia: berkembangnya ajaran agama di Indonesia. Ada yang mau nanya dari kelompok ini? Yang laki-laki gantian ya. Masa ke depan tadi. Ya, kita balik di mana? Ternyata di sini bangsa Indonesia yang benar penting. Orang India. Yang laki-laki silakan tanya loh. Masa perempuan tadi lihat. Ayo, silakan. Datang Pak. Silakan. Ya. Oke, boleh. Ya, silakan ya. Apa? Masing-masing punya kelemahan dan kelebihan. Halo. Masing-masing kelompok punya kelemahan dan kelebihan ya. Ya, sudah melihat ternyata sudah bisa mampu bagaimana kamu memberikan diskusi gitu ya. Bagaimana kamu bisa berkolaborasi, cuma tadi gue pede gitu ya dengan apa yang kamu tampilkan. Lalu kemudian ternyata kira-kira nih dari kelima teori itu mana yang paling kuat? Kira-kira? Kenapa Aisyah? Dari yang punya peran besar dalam menyebarkan agama dan budaya Hindu-Buddha. Oke. Dari kelompok Aisyah mengatakan bahwa ternyata Aisyah paling benar. Kelompok lain? Apakah sepakat teori Aisyah yang paling kuat? Sepakat. Hidup teori Aisyah. Kenapa? Karena teori arus balik harus sendiri mengajarkan Gini ya. Oke gini. Anak yang paling kuat kalau menurut tadi kita dari segi kelemahan kelebihan adalah sebenarnya adalah teori Brahmana dan teori arus balik. Kenapa? Kalau teori Aisyah begini. Bukan jelek. Kalau teori Aisyah orang pelajar tidak paham bagaimana itu. Dia tidak bisa bahasa ternyata semua nggak bisa. Maka yang bisa adalah menggunakan Brahmana. Cuma Brahmana itu tidak bisa Indonesia. Maka kemungkinan orang-orang kita di sana. Ya, jadi harus balik. yang paling kuat adalah arus balik. Ya, di sini dulu ya. Oh ya Pak. Bahasa Indonesia berpenting bagi penyebaran agama di India. Oke, siapa lagi? Oke, silakan. Siapa yang mau? Oke, silakan ya. Dapat mengenali kerajaan pada masa Hindu dan Buddha. Oke, ada kita akan bahas. Tapi itu pelajaran nanti akan dibahas pada penutupan ya. Kita hanya bahas nanti teori saja pada hari ini. Oke, buatnya. Terus apa yang belum kalian pahami pada pertemuan hari ini? Angkat tangan. Apa yang belum kamu pahami pada pertemuan pada hari ini? Ya, tentang apa keterangan? Apa? Kira-kira apa yang belum kamu pahami pada pertemuan pada hari ini? Ya, silakan. Oke, terus balik dia masih paham yang gimana ternyata memang ada orang Indonesia di sini. Oke, kalau begitu untuk hari ini ya cukup sekian dan terima kasih. Terima kasih sudah berkolaborasi dengan saya.
untuk minggu depan kita akan bahas tentang kerajaan-kerajaan dan teori agama Islam. Kemudian, oke, cukup sekian. Sebelum saya tutup, silakan tutup dengan doa. Sebelumnya siap kan? Kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Istirahat 4. Gerak. Beri salam.